Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hussein, NIM 1944042008 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Ingin menjelaskan tentang komunikasi daring. Pengertian komunikasi daring. Kata komunikasi interaksi dua orang atau lebih, sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Secara sederhana, komunikasi daring adalah komunikasi atau interaksi dua atau lebih antara individual atau perangkat komputer yang terjadi secara daring atau online. Pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Sedangkan istilah lain, dunia maya atau cyberspace. Jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama itu disebut sinkron. Sinkron adalah istilah yang berkaitan dengan ketepatan antara suatu hal dengan yang lainnya. Komunikasi online yang bersifat sinkron memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time, bersamaan dengan orang lain. Jadi, waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk melakukan komunikasi atau pemindahan informasi terjadi bersamaan. Kedua pihak tersebut pun langsung bercakap-cakap dengan atau tanpa bertatap muka. Komunikasi sinkron atau serempak adalah komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau real time, memakai media perantara berupa komputer, smartphone, atau alat sejenisnya. Kemudian yang kedua itu disebut asinkron. Jika sinkron dilakukan secara bersama-sama, maka asinkron adalah dilakukan di waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, pengertian komunikasi asinkron adalah komunikasi yang dilakukan secara daring dalam waktu yang berbeda. Adapun kegunaan dari komunikasi jenis ini hampir sama dengan sinkron, yakni untuk bertukar informasi, namun tentu caranya berbeda. Contoh sederhana dari jenis komunikasi ini adalah ketika kamu mengirim pesan, namun orang lain kamu tuju belum membukanya di saat itu juga, namun mungkin saja dibuka di lain waktu. Inilah yang dinamakan asinkron. Beberapa contoh dari komunikasi asinkron adalah email, forum, hingga rekaman simulasi visual. Kemudian kekurangan dan kelebihan komunikasi daring, yaitu pertama, fleksibel. Penggunaan dapat melakukan komunikasi daring di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua itu efisien waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Kemudian yang ketiga itu efisien biaya. Komunikasi daring, Anda tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya seperti biaya transportasi. Yang Anda butuhkan adalah kuota internet. Kemudian yang keempat itu ada impersonal. Komunikasi daring yang tidak memungkinkan penggunanya untuk melihat satu sama lain atau berbicara secara tatap muka. Kemudian yang kelima itu konsumsi waktu. Komunikasi secara daring dapat membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan komunikasi secara langsung. Contoh-contoh jenis komunikasi daring yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada komunikasi sinkron, seperti video chat dan teks chat. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi asinkron, seperti forum, email, rekaman, simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring lewat World Wide Web. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.